2 minggu terakhir menjelang akhir tahun 2023, dan ini sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu ini memasuki fase krusial di mana kita akan melihat penentuannya apakah akan terjadi center post rally apa tidak, terutama dikaitkan dengan pasar saham, dan sebagai imbasnya juga harusnya emas mungkin ikut mengalami kenaikan. Tapi kita harus lihat dulu minggu ini ada apa aja dan juga bagaimana penentunya. Oke, high impact economy data untuk minggu ini fokusnya tinggal satu-satunya bank sentral yang akan mengumumkan suku bunga ataupun kebijakan moneternya, yaitu Bank of Japan. Dan juga ini dikaitkan dengan pertemuan 2 hari ke depan, artinya hari ini dan besok. Kemudian keputusan akan diterima ataupun diumumkan besok pagi atau di sesi Asia. Nah, meskipun demikian, press conference dari Katsuo Ueda itu baru akan disampaikan di siang harinya. Nah, tapi yang tidak terlupakan juga ada PBOC di situ yang diperkirakan di tanggal 20 nantinya akan mengungkap terkait dengan LPR atau Loan Prime Rate atau suku bunga utama, suku bunga pinjaman utama. Nah, kalau melihat dari data minggu lalu, MLF atau Medium Term Lending Facility dipertahankan. Jadi kemungkinan minggu ini pun PBOC akan sama mempertahankan tingkat pinjaman suku bunga utama. Nah, cuman masalahnya adalah apakah mereka akan tergugah untuk segera meluncurkan paket yang terbaru, yaitu terkait dengan stimulus lain. Salah satunya adalah Reserve Requirement Ratio. Apakah mereka akan memangkasnya atau ada stimulus-stimulus lain yang mungkin untuk menstimulate ataupun merangsang perekonomian. Seperti yang kita ketahui, Hang Seng sudah mulai penurunan tapi sedang mulai rebound. Nah, kita belum tahu apakah rebound ini sudah saatnya dia memang mengalami kenaikan atau seperti yang terlihat sampai saat ini tertahan di level 16.700-an. Saya pribadi melihat kemungkinan potensi penurunannya masih ada, tapi kalau kita kaitkan dengan efek akhir tahun, di mana semua pasar saham cenderung naik, maka harusnya ada harapan untuk itu, terutama untuk Hang Seng. Tapi kalau misalkan mengingat dengan internal dari China, maka kemungkinan hal tersebut baru akan terstimulate ataupun terdorong mungkin di akhir atau di awal tahun depan. Jadi kita tinggal tunggu waktunya saja. Tapi yang jelas, data lain selain itu adalah data-data inflasi, dan kali ini inflasi dari Inggris, yaitu CPI yang akan menjadi penentu atau bahkan bisa dibilang sebagai mungkin taruhan apakah yang disampaikan oleh BOE kemarin itu sudah benar, bahwasanya mereka masih tetap membuka kenaikan suku bunga dikarenakan inflasi yang masih tinggi. Memang secara aturan angka 4,6% ini masih jauh dari 2%. Tapi apakah nanti kita akan dapatkan penurunan dari inflasi atau masih tetap tinggi? Dan itu yang akan menjadikan catatan khusus bagi BOE, tapi sayangnya tidak akan mengubah apapun karena keputusan sudah dibuat. Jadi kemungkinan itu adalah untuk gambaran at least mungkin di bulan Januari atau bahkan di bulan Maretnya. Nah, terkait dengan data tersebut, bukan hanya inflasi Inggris saja, melainkan ada inflasi Amerika. Tapi kali ini bukan CPI, tapi adalah PCE. Ya, data PCE ini kita sebut inflasi PCE, di mana data tersebut juga mengukur inflasi yang lebih disukai oleh Fed. Jadi kita akan lihat di sini penentu, dan karena dirilisnya juga di hari Jumat, otomatis ini yang saya bilang tadi akan menjadi penentu apakah nasib dari rally tersebut memang sangat layak terjadi apa tidak. Nah, tapi ini juga kaitannya dengan efek dari pertemuan kemarin yang mengharapkan bahwa kemungkinan di tahun 2024 akan ada proyeksi untuk pemangkasan suku bunga, dan pembahasan hal tersebut kemungkinan akan ada di FOMC bulan Januari. Nah, tapi market sejauh ini mengharapkan mungkin bulan Maret atau mungkin bulan Mei untuk pemangkasan tersebut. Tapi kita lihat saja, karena beberapa pejabat Fed juga mengingatkan bahwa kemarin tidak membahas tentang pemangkasan, melainkan proyeksi atau alur untuk suku bunga tahun depan. Nah, kemudian ada data US Home Sales. Di sini kaitannya dengan housing start, kemudian juga existing home sales sampai new home sales-nya. Lalu kemudian kita juga akan lihat other US data. Di situ kita akan memiliki pandangan dari sisi lain, personal spending dan juga income, kemudian durable goods order, dan survei Michigan. Yang penting diingat di sini, survei Michigan bukan hanya terkait dengan consumer sentiment, melainkan ekspektasi inflasi 1 dan 5 tahun ke depan. Jadi patokan saya, kalau misalkan di hari Jumat kita dapatkan ekspektasi inflasi 1 tahun at least mengalami penurunan lagi, maka dolar kemungkinan berpotensi akan melemah untuk sisa tahun ini. Nah, itu yang akan menjadi jauh lebih penting, karena untuk mendapatkan faktor yang menjadi pengikat ataupun pendorong untuk harga mengalami kenaikan adalah weak dollar di akhir tahun. Kita tinggal tunggu saja sampai data hari Jumat. Oke, kemudian kita lihat juga dari ekonomi kalender untuk hari ini. Sama sekali tidak ada data yang bisa kita ungkap, tapi ada dari Jerman. Nah, ini Jerman di jam 4 sore, kemungkinan diperkirakan naik tipis dari 85,2 menjadi 85,8. Itu adalah ekspektasi untuk bisnis di Jerman. Tapi yang akan saya garis bawah di sini adalah
IFO Business Climate, karena itu yang biasanya menjadi core ataupun pusat perhatian para pelaku pasar. Kalau datanya relatif turun, otomatis euro kembali mengalami penurunan, dan itu persis dengan apa yang kita inginkan, karena skenario untuk pagi ini adalah sell euro. Kemudian kalau misalkan datanya lebih tinggi, oke, tingginya seberapa? Kalau misalkan cuma 87,5, saya rasa naiknya hanya sepintas, kemudian dia turun lagi. Nah, tapi itu akan nanti kita bahas di sore hari. Nah, kemudian BOE MPC member broadband untuk memberikan klarifikasi atau mungkin penyampaian pidatonya terkait dengan apa yang sudah diputuskan kemarin. Nah, saya perkirakan mungkin broadband ini adalah jalur yang relatif untuk mempertahankan tingkat semua. Nah, sementara kalau misalkan kita bicara tentang kenaikan, kita masih nunggu terkait dengan Catherine Mann, dan juga kalau tidak salah ada beberapa figur lainnya yang kecenderungannya sesuai dengan voting kemarin. Ada 3 orang, jadi kita tidak lihat itu akan muncul untuk hari ini. Jadi seharusnya mungkin pound akan tertekan kembali. Nah, kemudian Snable dan juga Len itu adalah dari ECB yang kemungkinan juga akan memberikan penyampaian yang relatif sama. Tapi di sini mungkin mereka tidak akan melihat terkait dengan pemangkasan suku bunga. Jadi euro kemungkinannya potensinya masih tetap ada gejolak untuk mulai spike, tapi juga ditekan turun. Mengingat mungkin dolar pun agak sedikit pantulannya masih ada refleksnya. Oke, kemudian terkait dengan keputusan BOJ. Pengumuman diharapkan akan dilakukan besok, jadi hati-hati di kisaran jam 9.30 sampai 10.30 untuk pengumumannya, yang diperkirakan secara luas mempertahankan tingkat suku bunga acuan di minus 0,10, dan juga kemungkinan kebijakan longgarnya masih tetap dipertahankan. Nah, kalaupun ada perubahan berkaca kepada pertemuan terakhir di bulan Oktober, maka itu adalah menyangkut terkait dengan yield curve control. Nah, masalahnya adalah market kecenderungannya lebih mengharapkan yield curve control tersebut dicabut. Tapi kalau cuma perubahan misalkan dinaikkan batas atasnya, maka kemungkinan mungkin saja USD Japanese Yen akan mengalami rebound, tapi kita berharap itu terbatas karena ekspektasi market sampai saat ini, BOJ bisa saja segera memberikan clue kapan waktunya mereka akan keluar dari suku bunga negatif. Tapi yang jelas, berkali-kali Katsuo Ueda mengatakan mereka lebih cenderung menunggu terkait dengan inflasinya terlebih dulu. Kalau itu konsisten lanjut di dekat 2%, lalu kemudian dengan catatan berikutnya adalah kenaikan upah. Dan itu masih kurang lebih sampai saat ini, negosiasi sepertinya masih berjalan alot. Tapi jadwalnya juga masih cukup jauh. Jadi perkiraannya mungkin kita baru akan mendapatkan paling cepat di bulan Januari atau pertemuan di bulan Maret. Jadi hati-hati. Besok mungkin kita akan kecewa dengan USD Japanese Yen yang mengalami kelonjakan, tapi so far sudah berjalan sesuai dengan technical. Nanti sore kita akan bahas lagi dan outputnya akan seperti apa. Nah, kemudian yang akan kita lihat adalah tanggap darurat di China. Sebetulnya ini sudah terjadi beberapa hari ke belakang, mengingat dengan suhu atau temperatur udara yang cukup dingin di sana. Tapi juga beberapa catatan yang saya dapatkan di sini adalah beberapa wilayah di China sepertinya masih tetap kerepotan. Artinya mereka masih tetap dalam pembatasan aktivitas, dan itulah yang membuat kenapa ekonomi Cina-nya agak sedikit lumpuh. Dan mungkin juga itu yang mempengaruhi pasar ekuitas China, termasuk juga Hong Kong. Nah, tapi kabar bagusnya di kota Beijing mereka sudah mulai agak bisa dibilang relax, dan temperatur udara sepertinya sudah tidak terlalu dingin, dan aktivitas sekolah dan juga aktivitas ekonomi lainnya kemungkinan sudah mulai berjalan. Jadi kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut, dan ini kaitannya dengan pergerakan Hang Seng nantinya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari harga minyak yang mengalami rebound 72.40, 72.60. 2 hari yang lalu kita sempat bahas, dan juga di hari Jumat live streaming juga sempat kita bahas kaitannya dengan apakah ini memang momentum sudah wave A, wave B, wave C, atau memang masih mengalami penurunan. Kalau secara basically mungkin masih akan ada tekanan, tapi tekanan tersebut diperkirakan adalah wave B, teman-teman. Jadi wave A yang sekarang berjalan, kita belum tahu ukurannya sampai mana. Saya perkirakan 72.40 adalah level resisten sebagai wave A mungkin. Tapi kalau misalkan bisa lebih tinggi, maka kemungkinan ekspektasi saya tertahan di level 7475. Setelah itu barulah kita akan mendapatkan wave B-nya. Wave B kemungkinan kita perkirakan mungkin 70 ya, karena wave 5 kemarin bertahan di level $67. Jadi kalau lihat secara gambarannya, 1 bulan terakhir sampai 2 minggu yang lalu kita sempat kasih gambaran. Level terendah, level yang paling dekat adalah 67 dan 68. Di mana dalam short video kita sempat menampilkan bahwa penurunan kemungkinan akan tertahan di kisaran 66-68. That means harusnya sudah ambil potensinya ya.
Dan kita akan coba lihat apakah itu akan mengalami kenaikan apa tidak. So far, kenaikan mungkin masih baru awal. Tapi ada penurunan berikutnya di level 70 ataupun 68 lagi. Ya semoga saja tercapai. Kalau tidak di 70 pun Anda harusnya sudah bisa bertindak. Nah, itu yang akan kita lihat sampai ke tahun depan. Nah, kemudian ini adalah proyeksi harga minyak menurut beberapa bank. Ada Goldman Sachs dan juga JP Morgan, kemudian Morgan Stanley yang juga Bank of America mengatakan bahwa outlook untuk proyeksi harga minyak ke depan justru dipangkas menjadi turun, teman-teman. Terutama untuk Goldman Sachs. Sebelumnya mereka memproyeksikan harga minyak Brent kemungkinan akan ada di kisaran 80 sampai 100 dolar untuk tahun 2024. Tapi yang terbaru proyeksi mereka turunkan dari 70 sampai ke 90-an. Nah, cuman di sini teman-teman, alasannya adalah pasokan yang lebih tinggi dari Amerika. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu pun saya sempat mengatakan lawannya dari Arab Saudi ataupun kebijakan OPEC adalah Amerika. So ini yang akan kita coba lihat apakah ini akan terus berjalan sampai 2024-nya apa tidak. Karena kalau misalkan ya, maka Goldman Sachs mengatakan ada kemungkinan lebih banyak pemangkasan lagi dari OPEC+. Nah ini yang akan sangat menarik. Ada tarik-tarikan kepentingan di mana produsen yang kita kenal dengan negara produsen yang lebih besar itu lebih mendukung dengan harga minyak yang lebih tinggi. Sementara di sisi lain Amerika yang sekarang ini berada di urutan pertama untuk produksi yang terbesar, walaupun tidak dikenal sebagai negara produsen, justru menginginkan harga lebih rendah. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah harga bahan bakar secara global yang akan mengakibatkan inflasi. Jadi, mungkin Amerika punya kepentingan untuk menekan inflasi tersebut supaya apa yang dijalankan oleh Fed masih bisa ditolerir. Kemudian terkait dengan JP Morgan, prediksi mereka adalah 83 dolar, sementara untuk Morgan Stanley berada di kisaran 9 ataupun 85. Nah, sementara Bank of America memperkirakan ada 90 dolar. Cuman di sini catatannya teman-teman. Analisa ataupun proyeksi mereka ini dikaitkan dengan harga minyak Brent, bukan WTI atau New York, Texas. Nah, ini yang masalahnya teman-teman. Harga Brent biasanya cenderungnya lebih tinggi daripada harga WTI. Itu berarti crude oil-nya atau harga crude oil yang ada tercantum di Agrodana adalah WTI, yang kemungkinan kalau misalkan Brent-nya ada di level 70, berarti kita akan lihat di tahun 2024 bukan di level 70, melainkan di level bawahnya. Dan saya perkirakan mungkin 65, 66, atau mungkin lebih rendah. Nah, ini cukup menarik. Kalau memang itu yang terjadi, berarti kita harus apakah menyalahkan Amerika? Tidak juga, karena kemungkinan potensinya inflasi turun, berarti ada kesempatan untuk Fed ataupun Bank Sentral memangkas suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Mungkin saja, tapi kita tunggu sampai 3 bulan ke depan. Sore nanti kita akan coba lebih cepat di jam 4 sore atau 4.15 untuk live streaming. Dan kita akan coba lihat kemana arah emas untuk minggu ini, termasuk juga USD Japanese Yen dan juga pasar saham. See you later.